Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di GT Daily Coaching Clinic. Masih bersama saya Bayu Asta di tahun baru ini ya. Ini benar-benar fresh banget nih tahun baru di tanggal 2 Januari sekarang. Selamat tahun baru teman-teman semuanya. Semoga di tahun 2023 ini jauh lebih baik daripada tahun 2022. Kita kemarin udah ada perubahan yaitu Pak Presiden udah ngangkat PPKM. Jadi semoga ekonomi juga semakin maju ya. Jadi saatnya kita hura-hura enggak ya? Bukan gitu ya. Party. Langsung party, bukan party ya, tapi apa namanya lebih produktif. Tapi tetap teman-teman di sini kami selalu ya protokol kesehatan masih kalau buat kami tetap berjalan, yaitu adalah pertama menggunakan masker, kita tetap jaga jarak, ya, jadi jaga jarak juga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah ikut Daily Coaching Clinic, mungkin teman-teman ada yang nonton dari YouTube, berarti teman-teman nonton recordingnya ya di channel GT Incubator. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik bell notifikasinya biar nggak miss out karena kita replay akan ada di sana dan juga akan ada nih intisari-intisari. Kita udah buat nih playlistnya, teman-teman silakan coba buka channel kita gitu ya. Untuk teman-teman yang nonton live, ini berarti nonton di Telegram ataupun di Zoom ya. Kita baru untuk tahun ini juga kita coba di platform yang mungkin teman-teman lebih familiar ya kalau orang Indonesia soalnya familiarnya ke Zoom gitu. Apa namanya bukan Telegram, tapi nggak apa-apa Telegramnya tetap on karena teman-teman kita nih alumni banyak juga ya yang ada di Telegram gitu. Untuk teman-teman yang di Zoom selamat datang. Kita lagi coba ya, semoga apa namanya lebih insightful kali ini dan teman-teman bisa mengakses gitu. Mungkin teman-teman ada juga dari yang program-program GT lainnya ya yang bergabung di Zoom juga gitu. Nah, di hari ini mungkin teman-teman yang sudah sering ikut akan familiar dengan wajah yang satu ini yaitu adalah Mas Uki ya. Selamat datang Mas Uki. Selamat datang Mas Bayu. Sama-sama, thank you. Selamat datang juga. Selamat datang ya. Mas Uki ini adalah salah satu ahlinya ya dalam bidang marketplace. Maka memang di hari ini, teman-teman, di hari Senin ini kita membicarakan marketplace dengan Mas Uki. Untuk teman-teman yang live, teman-teman bisa bertanya nih untuk yang di Telegram ada di grup diskusi. Untuk teman-teman yang live di Zoom, apa namanya bisa langsung ketik aja pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan, nanti Mas Uki akan menjawab, gitu ya. Ya nanya sekitar marketplace lah ya. Yeah. Jangan nanya ekspor gitu contohnya. Kalau nanya ekspor nanya nanti di hari Jumat insya Allah akan dengan Kak Cut gitu misalnya. Kita ada jadwalnya teman-teman yang udah lihat dari e-poster kita, saya sudah post jadwalnya kita seminggu ini dulu gitu kan. Nanti minggu depan akan saya post lagi gitu. Ini memang kita daily. Ya, jadi teman-teman ini kalau saya ada nih 5 menit di sini jelasin ya. Kita baru soalnya model baru, mudah-mudahan platform baru dan ini mudah-mudahan juga biar teman-teman bisa mengakses gitu ya lebih mudah. Nah, Mas Uki mungkin mulai dari pertanyaan saya yang pertama dulu ya. Saya sebelumnya kan kita ngebahas macam-macam ya soal marketing, ngiklanin gitu di Tokped dan Shopee dan semua marketplace yang lainnya. Ini saya lagi pengen ngebahas satu hal soalnya belakangan ini. Soalnya saya cerita dikit ya. Saya lagi banyak mesen beberapa barang. Sebenarnya perintilan tapi kayak butuhnya cepat. Nah, ini pengirimannya pada lama semua. Nah, itu dari situ saya mau angkat topik nih order processing. Mas Uki boleh dong sharing untuk teman-teman yang belum tahu ya. Biasanya kalau ada order itu ngapain? Sebagai penjual atau pembeli? Sebagai penjual ya. Penjual. Nah, kalau pembeli kan udah order udah selesai. Iya. Tungguin barang ya. Iya benar. Jadi langkahnya dari awal apa? Kalau udah ada nih transaksi masuk gitu. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan tentang bagaimana cara untuk memproses orderan di sebagai penjual, saya sedikit membahas perihal tentang keluhan Mas Bayu sebelumnya tadi. Nah, kan. Mulai dari saya dulu ya. Ya. Saya pribadi pun merasakan sih sebenarnya. Saya pribadi merasakan karena untuk fenomena seperti double date ini ya ataupun misalkan tanggal 11 nanti bulan depannya 22 dan segala macam itu memang marketplace menyediakan gratis ongkir besar-besaran. Kemudian si penjualnya pun memberikan diskon yang besar-besaran.
Otomatis hal itu sebenarnya apa ya? Setiap bulannya tuh bakal terulang. Ketika orderannya banyak masuk, sebenarnya kendala kenapa kok paketnya nggak nyampe-nyampe itu ada di kurir. Ya, kurirnya itu karena membludak ya, bukan kurirnya nggak bagus ya. Ini mungkin karena tanggal itu. Misalkan agak-agak karena belakangan ini aja. Ya, tanggal apa namanya? Tanggal double date itu kan memang diskonnya banyak. Sebutannya double date. Maksudnya kayak 11-11 gitu. Iya, sebutannya itu double date. Oke. Nah, itu kan karena diskonnya juga banyak dari marketplace ataupun dari penjual, kemudian berdampak kepada pembeli nih banyak juga nih. Gitu. Nah, si kurir ini kewalahan. Makanya sering banget nyampainya lama atau stuck di mana itu. Oke. Tapi itu pun saya rasakan sih sebagai pembeli. Maksudnya dirasakan gimana nih? Banyak yang komplain. Saya kemarin beli. Enggak. Saya kemarin beli sampai sekarang belum dikirim gitu. Nah, kalian itu kan belum dikirim. Kalau belum sampai ya masalahnya di kurir. Itu teman-teman harusnya udah biasa lah ya. Sekarang kan udah modern semua, teman-teman udah pada paham semua. Yang jadi masalah tuh kalau belum dikirim. Apakah penjual juga kewalahan juga? Lagi rame juga ya order. Tergantung tokonya sih. Kalau misalkan tokonya udah bagus, kayaknya ada kewalahan ataupun stoknya habis di si penjualnya. Oke, tapi ya ini ya apa namanya, mungkin karena tokonya juga jualan di tempat lain juga. Misalnya nggak cuma di Tokped tapi di Shopee juga, di Bukalapak juga. Jadi stoknya nggak up to date. Nggak up to date biasanya gitu. Sebenarnya saya sering kesel juga loh. Masuki kalau ada orang kalau saya pesan, bahkan kalau sampai ini ya, teman-teman pasti pernah deh, sampai nulis selama barang bisa dipesan maka stok ready. Begitu dipesan, maaf kak barangnya kosong. Atau nggak ada konfirmasi gitu ya? Ya lama konfirmasinya gitu, ditanyain ready apa enggak gitu, itu lama banget gitu. Itu lagi sering terjadi, tapi beda ya. Mungkin karena memang lagi banyak order kali ya. Intinya lagi double date. Emang kemarin tanggal 22 hari ini. Bulan ini kan? Kemarin. Iya kemarin ya. Kemarin. Lagi ditutup ya, lagi pada libur. Jadi numpuk kali ya. Satu hal juga numpuk ke hari ini ya. Itu berdepatan dengan weekend juga. Jadi nanti mungkin kirimnya prosesnya baru hari ini. Iya sih ya. Tapi sementara hari ini juga ada order lagi. Iya. Numpuk. Nah, ini related nih, ada pertanyaan dari Mas Rizal. Mas Uki mau tanya bagaimana ngehandle pembeli yang sukanya marah-marah aja kalau barang belum sampai. Ini salah satunya saya, Mas Rizal. Ya. Nggak marah sih, cuman kayak cepetan dong ya. Jadi saya spam gitu ya. Ngehandle lagi. Handle-nya sih kalau saya itu lebih notice kepada si pembeli, coba dicek di trackingnya gitu. Jadi saya notice ke pembeli barangnya sudah saya kirimkan secepat mungkin. Nah mungkin karena terkendala di ekspedisi yang paketnya memang banyak di double date itu, maka ada sedikit hambatan. Oke, ini kalau problemnya di kurir. Kalau problemnya lagi di kita, misalnya memang kita kewalahan, kita jawabnya apa? Kalau kewalahan biasanya kalau di marketplace sih nggak ada, ya, karena marketplace kan simple, kita print, packing, udah. Oh nggak, maksudnya kan, tapi kalau numpuk banyak banget pasti ada aja mas. Ketunda. Iya, cuman nggak sampai durasi sampai sehari berhari-hari nggak. Nah, kendalanya lebih ke stoknya habis. Sebagai penjual sebenarnya pernah sih sampai ke besoknya. Oh, sampai besok pernah. Pernah kayak gitu. Kalau ya again kalau lagi double date pernah kayak gitu. Makanya akhirnya kan saya sekarang nambah staff ya. Pernah sih kayak gitu mas. Ya karena handle sendiri tuh lumayan juga ya. Kalau saya kan lebih ke sepatu. Sepatu itu packingnya kan gampang karena dia ada kotaknya. Dia ada kotaknya. Masukin plastik, seret-seret, cepet jadi. Nggak sampai 1 menit itu udah dapat 1 atau 2. Beda ya kalau produk saya soalnya harus dikardusin lagi. Kadang dibubble dulu. Nah itu kan membutuhkan waktu yang lama. Oke, kalau dalam hal seperti itu misalnya nih Mas Uki, kalau benar-benar ada di kita, apakah kita cuekin aja? Toh belum deadline-nya, atau tetap kita jawab? Kalau banyak sih ya, banyak rata-rata kalau saya sih saya cuekin. Oh gitu. Saya cuekin karena banyak ya, misalkan orderan itu kan nggak sampai 1 ataupun belasan, bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan kan. Karena kalau kita misalkan ngechatin satu-satu kayaknya sedikit lama. Nah itu biasanya kan sebagai penjual kita ada yang membedakan
Ataupun mengkotak-kotakan nih, biasanya ada pembeli nanti yang akan nanya, contohnya pembelinya sedikit rewel nih, nanti juga bakal nanya kok, nanti kita balas. Ataupun pembeli yang kayak mas bodo amat deh, penting udah pesan pasti juga nanti dikirim. Nah jadi kalau misalkan ada pending beberapa, selagi stoknya gitu bisa kita yakinkan nanti ada sebelum durasinya habis, itu kalau saya diemin. Oh, okay. Jadi sebenarnya bukan didiemin ya, apa kita fokus ke ya udah nih proses dulu. Karena emang bener sih ngejawab chat tuh bisa lama juga. Apalagi kalau pertanyaannya custom gitu. Maksudnya kayak bukan soal ready atau enggak doang, tapi ini kenapa belum dikirim ya? Iya Kak, lagi dibungkus. Ini kan kita suka nggak punya template-nya ya. Iya. Itu ngetik dulu lumayan lama. Bener juga sih ya. Mungkin salah satu kesalahan saya dulu gitu kali. Karena saya masih fokus ke CS juga. Saya jawab dulu, bungkusnya belakangan gitu. Prioritas jawab ya. Kan masalahnya kan gini ya Mas ya. Udah ada patokan, bahkan kita kan sering kali juga gitu. Saya lihat dari kelasnya Masuki dan Batik, ada patokan jawab chat itu di bawah 15 menit. Gitu. Nah ini kan jadi patokan, ya saya juga menggunakan patokan yang mirip-mirip gitu kan. Jadi saya jawab chat dulu, baru ngurus. Tapi sebenarnya proses order itu, masa pengemasan ataupun masa pengiriman sebenarnya dihitung juga. Iya ya, ada performa ya. Iya, ada performanya. Dan ini akibatnya bisa negatif kalau kelamaan juga. Betul. Nah ini ada pertanyaan lagi. Waduh, ini banget nih. Mas Uki mau tas al lagi. Waduh, mau nanya lagi maksudnya. Sebagai seorang Mas Rizal lagi ini, sebagai seorang marketplace spesialis gitu. Bagaimana caranya Mas Uki untuk update kampanye promosi biar menarik. Jadi biar up to date terus kampanye promosi, kan kita nggak bagus untuk itu terus gitu. Caranya biar update terus gimana? Update yang pertama, biasanya nggak semua penjual di marketplace itu memiliki media sosial. Oke. Ya kan? Ada yang fokus di marketplace. Nah itu biasanya mereka hanya update di banner toko. Itu banner toko itu untuk kampanye. Nah ataupun mereka misalkan mereka ada aktivitas untuk live shopping. Live shopping itu juga bisa disebarluaskan perihal tentang diskon ataupun event-event promo yang mereka bikin. Nah, kalau misalkan memiliki media sosial, bisa ditawarkan di media sosial juga. Oke, jadi mungkin minimal, saya kesimpulan kali ya, kesimpulannya minimal banner toko. Minimal banner toko. Itu diganti berapa? Kalau banner toko spesifik deh, misalnya banner toko itu diganti berapa lama? Seminggu sekali? Kalau banner toko itu paling lama sebulan sekali. Paling lama sebulan sekali. Ya, karena sebulan sekali itu kan marketplace pasti punya eventnya kan. Saya 3 bulan sekali. Double date tuh. Nah jadi kebanyakan orang kalau misalkan kita iklan ke toko, ya, Mas Bayu pun misalkan nyari toko di marketplace, kemudian ngunjungin tokonya kan pasti. Klik produk terus ngunjungin tokonya. Iya bisa. Sering kali gitu. Nah di situ kan kita nanti akan muncul misalkan bannernya nih dulu. Bannernya. Nah kita lihat nih sebagai pembeli, bannernya ini masih yang lama. Nah kira-kira pandangan Mas Bayu sebagai penjual gimana? Iya, nggak tertarik ya, karena kayaknya ngeliat tanggalnya aja, ini masih ngomongin September misalnya. Jangan gitu, sekarang udah Januari atau bahkan ini udah 2023, gitu kan, berlaku sampai Desember 2022. Ya, kayak gerak. Iklannya langsung nggak lihat tanggal langsung gitu. Ya udah gitu. Nah itu salah satu bentuk kita membuktikan bahwasanya toko itu di marketplace kita jaga ataupun kita rawat, selain dari segi performa. Sebulan sekali itu maksimal. Rata-rata kalau kita di bawah nih berapa? Kalau di bawah karena kita ada campaign misalkan daily, ada weekly, kemudian yang terakhir itu monthly. Nah untuk weekly itu kita misalkan bikin flash sale. Nah itu bannernya beda. Oh dia bisa berbagai banner. Oh iya kan bisa lebih dari satu ya. Bisa lebih dari satu. Dia slider gitu ya, gambar slider. Misalkan flash sale kita bikin apa? Salah satu contoh yang sudah kita bikin rawit, misalkan Rabu Irit. Nah, nanti di jam 5 sampai jam 6 sore ataupun jam 6 sampai jam 7 sore kita akan mengadakan flash sale. Oke. Nah, itu banner setiap minggu kita ganti.
tentunya sebelum hari Rabu. Nah, nanti untuk monthly-nya, nah itu kita ganti lagi sesuai dengan campaign yang akan diadakan. Jadi slidernya ada 3 gambar, terus satunya weekly, satunya apa lagi? Kalau untuk daily sih enggak sih. Daily. Oh. Daily itu kayak apa namanya, kita bikin diskon yang produk itu biar kelihatannya harga coret, ada harga coret nih setiap hari. Okay. Nah itu nggak ada banner lah ya? Nggak perlu banner. Yang perlu cuman weekly sama monthly aja. Di banner. Di banner. Tapi daily tetap harus ada campaign-nya. Jadi tetap aktif ya. Ini soalnya kan gini Mas Uki, kita udah sering ketemu lah ya. Mungkin apalagi peserta kalau baru jualan ini wajar. Cuman kan seringkali teman-teman mungkin yang belum paham, jualan online itu nggak cuma naruh barang terus ditinggal. Iya, betul. Dan teman-teman kalau datang ke kantor kita di lantai berapa? Lantai 3 ya, di lantai 3 di Export Hub. Teman-teman akan lihat teman-teman dari marketplace ini dari Getty Enabler, tim Getty Enabler tuh yang menghandle banyak klien jualan di toko online. Ya mereka nggak terus diem doang nungguin order gitu ya. Lagi sepi itu, kalaupun lagi sepi, pasti ada aja lagi ngapain. Saya nggak tahu lah ini Masuki. Kalau mau ditanya ngapain biasanya Masuki. Daily itu berarti terus ganti-ganti produknya juga. Tiap hari yang mau di flash sale ya tergantung strateginya apa diganti lagi. Nah, biasanya tuh sebagai penjual pemula itu mereka sudah upload produk, habis itu bingung nih kira-kira mau ngapain. Nah, ketika biasanya gitu ya, baru jualan pertama gitu kan. Ketika membicarakan masalah daily activity sebagai penjual di marketplace, yang pertama itu kita harus menjalankan pastinya dari segi performa toko kita harus jalankan. Misalkan ada chat kita balas, kemudian ada orderan kita kirim. Nah, yang kedua ini yang banyak orang tidak kurang aware itu tentang sales plan. Rencana penjualan, maksudnya gimana? Nah, jadi kalau soalnya pas lagi ada pertanyaan juga, udah coba jualan di marketplace tapi nggak laku-laku. Caranya biar laku gimana gitu kan? Salah satunya sales plan. Salah satu itu jadi sales plan itu kita menentuin nih, misalkan hari ini kira-kira supaya bisa mendatangkan pembeli kita bikin diskon apa nih terhadap produk. Atau misalkan kalau tokonya sudah lama, tentunya kalau toko udah lama kita bisa memilah mana produk yang fast moving dan slow moving. Nah, kita apakan kira-kira nih produk yang ngendep nih, yang slow moving. Yang slow moving. Ya, yang ngendep kan. Misalkan kita bikin paket bundling. Bundlingnya sama fast movingnya. Yang fast moving. Terus misalkan kalau di Shopee itu ada fitur combo hemat. Combo hemat tuh yang bisa teman-teman pakai. Oh, itu ngebundle gitu ya? Jadi kalau combo hemat itu produk misalkan produk A diklik sama pembeli, nanti produk di bawah produk yang kita komboin itu nanti akan muncul di bawahnya, di bawah produk tersebut. Combo hemat harganya jadi segini. Oh, saya paham. Sekali checkout 2 tuh nanti. Gitu. Ya, saya pernah lihat ini di Amazon tapi ya. Kita lagi lihat barang, terus di bawahnya tuh ada kayak pilihan untuk mau gak dibundle sama ini jadi lebih murah loh. Ya. Oh, di Shopee udah ada kayak gitu? Udah ada, Shopee udah ada. Kalau Tokopedia masih harus manual ya? Manual. Kalau Tokopedia itu kita masih upload upload produk. Kita ya, berarti upload produk baru. Iya, upload produk baru. Oke, iya sih. Ya saya top-topnya dulu gitu sih. Pernah ngebandel-bandel gitu ya, akhirnya bikin produk baru ya. Itu salah satu caranya. Nah, tadi ada bilang fast moving, slow moving. Berarti kan ada yang cepat kejual, ada yang kayak penjualannya agak lama. Ini untuk teman-teman, apakah memang indikatornya ya sudah memang harus dibundle atau ada cara lain nggak? Maksud saya gitu. Simply. Kalau untuk cara lain biasanya ada. Trik saya itu misalkan saya jualan baju warna biru. Ya, baju warna biru. Kemudian untuk warna lain seperti merah, putih ataupun hitam itu saya upload masing-masing. Gitu. Nah, supaya yang baju warna biru ini ternyata paling laris di antara beberapa baju yang lain. Nah, otomatis itu biasa tuh kayak gitu. Otomatis produk yang misalkan warna hitam, putih ataupun merah itu kita bisa masukkan ke variasi tersebut. Kalau misalkan dari segi produknya masih sama kategorinya, itu untuk menaikkan. Walaupun
produk yang baju hitam yang saya upload produknya itu ulasannya dikit, karena dengan dompleng ya, bahasanya dompleng di warna dompleng hijau review. ini mereka bisa naik. Yang checkout ada. Oke. Makanya pakailah variasi, fitur variasi. Fitur variasi. Ya. Ya betul, sering kali gitu sih. Di saya pun sama ya. Botol susu itu warnanya kan ada macam-macam. Biru dan pink itu paling laku. Karena benar-benar kalau cowok botolnya biru, kalau pink buat bayi yang cewek gitu kan. Yang putih harus murah tuh. Istilahnya saya terikat dulu gitu. Pertama saya murahin, yang biru saya mahalin. Caranya gitu ya. Ada yang akhirnya ngejualnya hanya bundle. Jadi kan untuk merek tersebut tuh ada yang bandelnya tuh 3 warna, biru, pink, dan putih gitu. Itu ada yang kan dulu pernah saya coba, saya pak gitu kan, nggak boleh jual satu persatu gitu. Udah emang ini satu pak, udah jangan dibuka gitu. Ya strategi macam-macam sih. Tapi benar juga di bundle atau ya akhirnya memang masuk ke dalam satu variasi. Kayak saya masih beda variasi nih. Nah itu. Jadi masalahnya udah kejual juga sih. Alhamdulillah. Kalau kejual udah aman berarti. Udah lama kan, saya soalnya udah 5 tahun yang lalu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas, gimana tanggapannya nih buat Mas Uke ya soal kalau perang harga di marketplace, di mana pemilik brand tuh perang harga sama distributornya sendiri. Ini saya sendiri ngalamin. Kalau biasanya ya norma ini apa namanya ya, bukan norma sih. Etika bisnis. Etika bisnis. Jarang sekali pemilik brand itu apa namanya perang harga sama kompetitor. Bukan jarang. Kompetitor dong. Ini apa namanya distributor ataupun reseller mereka. Itu jarang sekali. Nah, biasanya trik liciknya ya teman-teman juga di sini harus pinter ya. Trik liciknya pemilik brand itu biasanya kan kalau mereka ingin jualan di marketplace, mereka pakainya Shopee Mall ataupun official store di ini kan apa namanya, kemudian Last Mall atau Buka Mall, itu harganya nggak mungkin diturunin. Karena itu biayanya lebih mahal. Enggak, bukan itu. Itu menjadi salah satu parameter resellernya. Wah, ternyata distributor saya nih jualan di marketplace tapi harganya nggak dirusak kok. Nah, biasanya ada beberapa pemilik nakal, mereka bikin akun suntikan. Dan statusnya bukan akun biasa. Nah, cuman itu diskonnya sampai gede-gedean gitu. Nah, untuk solusinya sih Ini beneran kejadian? Ada. Saya baru dengar yang suntikan itu. Nah, ada aja sebenarnya. Jadi selain kita hanya berjualan, kita juga harus setiap hari itu harus update kompetitor mana nih, kira-kira ada nggak sih kompetitor baru toko saya itu, ada nggak? Itu harus update. Soalnya nanti jadi salah satu faktor, misalkan hari ini orderannya banyak, besok kemudian lusanya kok orderannya jadi dikit, nah itu kemungkinan ada yang rusak harga tersebut. Ini mungkin pertanyaannya lebih pada kalau kayak gini terjadi gimana ngelawan ya, Mas? Ngelawannya ya kalau misalkan akun tersebut yang punya brand bisa protes sih bareng-bareng. Protes ke pemilik brand. Biasanya reseller itu kalau menurut saya dijadikan prioritas. Karena penjualan di reseller itu biasanya lebih banyak. Ini kalau benar-benar kita dapat dari brandnya langsung. Kalau kan banyak juga dari teman-teman barangnya dapatnya dari distributor juga. Ya, distributor. Itu kan nggak bisa protes. Kalau distributor biasanya kesepakatan awal. Saya juga orang yang mau reseller tuh ada beberapa orang yang reseller ke saya. Sudah menjadi etika saya memberikan harga yang lebih murah dibandingkan saya menjualnya di marketplace. Ya. Nah, cuman kalau misalkan terjadi kejadian seperti itu ya bisa dikonfirmasi langsung kepada distributor tersebut sih. Saya pernah dengar, tapi ini bukan di online ya. Pernah dengar waktu itu lagi di luar kota, saya waktu itu lagi di Sragen. Ya saya pernah cerita ini, cuman saya lupa nih, teman-teman kapan dengarnya, nggak apa saya ceritain lagi ya. Jadi bisnisnya bisnis bangunan, bahan bangunan. Bahan bangunan ini, let's say ada satu merek cat.
gitu ya. Saya lupa sendiri mereknya apa, let's say Cat Bayu lah. Saya juga lupa mereknya. Waktu itu soalnya sempat ngomong, toko ini, gitu ya, toko yang saya datengin itu satu-satunya yang jual cat tersebut. Pertanyaan saya, apakah si brandnya nggak terus kepengen untuk kan tersebar luas gitu. Nah, jawabannya cukup bikin saya kepikiran karena kalau di daerah lain itu sah-sah aja. Tapi pemilik toko ini istilahnya minta untuk tolong jangan jual ke sebelah saya persis. Kenapa? Kalau jual sebelah persis maka akan terjadi perang harga. Kalau perang harga nggak bakal laku loh lu sendiri. Pasti ada yang mati satu. Jadi stok lu akan hilang setengah. Gitu. Jadi memang penjelasan jauh lebih panjang waktu itu, tapi di sini saya simplify ceritanya. Pemilik brand pun itu juga harus paham kondisinya distributor dan kita nggak terus seenaknya gitu kan. Jadi dia harus akhirnya memang hanya eksklusif ke sana. Dengan begitu dia bisa fokus, si pemilik brand bisa fokus untuk ngalahin merek cat lain, bukan ngurusin dua distributor yang lagi perang harga padahal sama-sama jualan produknya dia. Sementara itu perang harganya jadi nggak fokus ke ngelawan cat merek cat Uki gitu kan. Jadi akhirnya malah ujung-ujungnya mati. Nah ini mekanisme yang memang butuh komunikasi ya. Terus kemudian memang dia langsung gitu. Satu lagi mungkin ini nggak apa ya saya jadi yang jawab ya. Kita kan di sini memang bentuknya ngobrol ya teman-teman. Jadi saya sih sharing juga. Satunya lagi adalah karena saya sendiri mengalami. Kalau harga sih sebenarnya memang saya nggak langsung. Ada beberapa yang langsung dari brand, ada beberapa yang enggak. Nah kalau yang enggak tuh biasanya penyakitnya adalah jadi lebih mahal. Nah ini kan ngelawannya gimana? Kok bisa laku? Pertanyaannya kok bisa laku? Karena yang saya jual bukan cuma brand tersebut. Kalau brand tersebut itu hanya jual produk dari brand tersebut, gitu kan? Jadi misalnya untuk merek apa deh ya merek A gitu. Misalnya kita ngomongin sabun merek A, maka dia nggak bakal jual sabun merek B, kecuali ternyata manajemennya sama. Nah, itu beda soal. Gitu kan kayak misalnya di Enabler pun kan ada ya salah satu kliennya dia nggak cuma jual satu merek cat ini ya, gitu kan ada macam-macam karena memang satu manajemen. Tapi seringkali nggak begitu. Palingan cuma ya kalaupun ada beberapa manajemen ada 3 lah sehingga 3 merek nggak terus sampai semuanya dari produk ibu dan anak ada produk bayi. Intinya dia cuma jual merek tertentu itu aja dan dia nah jadinya kalau orang mau yang jadi problem adalah di saat orang-orang itu mau beli botol merek A, sabun merek B, sampo merek C kan bisa ya gitu, piringnya merek D nggak bisa, harus beli dari 4 toko gitu. Nah kalau di saya 1 toko jadi ngirit ongkir gitu. Itu cara ngelawannya teman-teman, salah satu caranya buat teman-teman ambil referensi karena saya juga sering apa ya ceramah kepada teman-teman, harga itu hanya angka, caranya kita bersaing itu nggak hanya dari harga. Kalau mau diomong toko saya nggak murah, ya cukup murah tapi nggak terus murah-murah amat. Ini jadi panjang ya, terus saya ikutan jawab juga. Mungkin buat pertanyaan terakhir karena kita sebenarnya sudah setengah jam, tapi tadi awal saya yang pembukaan. Kita memang untuk teman-teman untuk yang baru masuk ke Daily Coaching Clinic, kita memang karena setiap hari ada ya, kita hanya setengah jam aja, gitu kan. Besok kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa ikut besok untuk materi yang berbeda. Untuk minggu depan kalau mau di marketplace lagi nanyanya soal marketplace lagi, minggu depan tetap ada lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir, pertanyaan teman-teman insya Allah akan kejawab kok gitu ya. Jadi join jangan lupa ya. subscribe untuk yang di YouTube, subscribe ke DT Inkubator, jangan lupa klik bel notifikasinya, ada reply-nya di situ. Untuk teman-teman yang mau join di Zoom ada linknya, seharusnya sudah kami bagikan kepada teman-teman alumni. Lalu juga ada grup Telegram, teman-teman di grup Telegram selain untuk lihat live juga bisa untuk nanya langsung via teks, kita jawab gitu ya. Nanya secara teks, kita jawab secara teks kalau lagi tidak sesi coaching klinik begitu. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir Mas Uki, kalau dari Mas Uki patokannya nih setelah kita order ya, yang bikin menurut Mas Uki yang bikin orang itu beli lagi dari kita tuh apa? Karena ini tadi kan saya bilang kan order processing ya. Setelah kejual, yang bikin orang itu beli lagi menurut Mas Uki apa sih? Yang terpenting adalah dari
kualitas produk yang kita jual. Kualitas produk. Ya. Oke. Kemudian dari segi pelayanan kita, baik dari packaging dan pengiriman barang. Oke. Terus, Pelayanan tuh itu di iya. packaging dan pengiriman. Oke. Terus misalkan bisa juga kita kasih gift card gitu. Oh, oke, saya pernah lihat ini. Jadi kayak kartu nama, isinya thank you gitu ya. Thank you. Kemudian jangan lupa follow Instagram kita ya. Misalkan kalau punya Instagram itu juga bisa. Oke. Ulasannya jangan lupa ulasan. Gitu. Bisa dibilang sebenarnya ini detail-detail kecil. Detail-detail kecil yang memang sering dilupakan. Padahal penting. Penting. Ya sih, teman-teman mungkin ada yang pernah kalian terima barang tanpa bubble, cuma diplastikin, ini rusak kali gitu. Ya, alhamdulillah sih nggak kenapa-napa ya, tapi ini kalau kebanting dikit pasti pecah nih. Kayak gitu-gitu itu sangat mempengaruhi untuk orang beli lagi. Order tadi pelayanan pengirimannya harus cepat juga. Harus cepat juga. Ini soalnya banyak kejadian gitu. Saya oke lah, mungkin karena lagi rame ya, tapi kan tetap aja sebagai konsumen kesel juga sih. Nggak diproses-proses gitu. Yang sering saya alamin tuh, misalkan ada pembeli yang membeli COD, kemudian COD. Nah, kemudian ketika kurir mau ngirim ke rumahnya, itu ada terkendala apalah yang di trackingan buat paketnya sampai status barang itu dikembalikan oleh kurir. Contoh alasannya pembeli nggak ada di rumah. Padahal si pembeli itu nanyain, Kak, barang saya kok nggak dikirim, kok malah diretur gitu. Nah, itu biasanya itu sering banget saya alami hal tersebut. Cuman saya notisnya ke pembeli untuk menghindari produk tersebut kembali ke kita, ke penjual, karena kalau kembali pun kita rugi kan dari segi bentuk. Kena ongkir ya? Enggak kena ongkir sih. Oh, bentuk ininya udah ya agak-agak penyok gitu. Agak penyok kan. Nah, saya notisnya ke pembeli, kakak bisa datengin ekspedisi terdekat untuk menanyakan barang tersebut. Gitu. Biasanya ada kurir-kurir yang bisa dikatakan kurir yang males lah. Kayak gitulah biasanya kayak gitu. Nah, ketika dia samperin, ada barangnya ada. Banyak kan ada. Oke. Kenapa kurirnya nggak mau ngirim? Ya kurang dia tahu harus ya, itu lapangan. Kurang tahu ya. Karena dia harus bawa EDCK, saya belum pernah COD soalnya. Kayak COD gimana sih biasanya? Kalau COD bawa barang, nyampe di rumah nanti dibayar sama pembeli. Pembelinya harus cash. Pembelinya bayar ke si kurir. Oh, oke. Harus cash. Harus cash. Oke, saya bayanginnya dia bawa EDC. Enggak dong. Lah kalau barangnya mahal nggak bisa ke COD dong? Nggak bisa kalau mahal. Biasanya ada batasannya sih. Berapa? Kayaknya sih kalau saya barang mahal jarang COD ya. Kayaknya sekitar 1 jutaan ke atas kayaknya nggak bisa. Oke. Cuman kalau saya jual barang itu kan sekitar 200-300 itu masih bisa. Soalnya logika saya adalah orang mau beli COD itu maunya COD ya selain karena trust, ada juga yang karena barang mahal, gue mau lihat dulu barangnya, kalau oke gue bayar. Maksudnya gitu gak sih? Tapi kalau dibatasin 1 juta, counter intuitive ya, nggak nyambung. Kayaknya sih. Ini bisa kita bahas di minggu depan ya teman-teman. Kita bahas di minggu depan aja. Mas Oki ini panjang soal COD ini menarik juga sih. Saya juga belum pernah nyoba. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara yang singkat tapi padat ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti daily coaching clinic hari ini. Besok masih ada, namanya juga daily. Besok juga masih ada, lusa ada, sepanjang bulan kita ada. Kecuali Sabtu dan Minggu. Kita juga mau istirahat kan gitu. Lalu juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya juga, teman-teman yang ada di Telegram, teman-teman yang juga ada di Zoom ya. Sebagai penutupan tentunya saya mengingatkan kembali teman-teman, walaupun PPKM sudah diangkat tapi tetap ya ikuti protokol biar ya tetap aja ya ini masih ada nih diam-diam nih virusnya. Jadi tetap pakai masker, lalu jaga jarak satu sama lainnya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari keramaian, dan terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Mas Uki, thank you banget udah datang. Sama-sama Mas Bayu. Kita share lagi mungkin minggu depan kali ya. Mas Uki. Ada jadwalnya, tenang aja. Terima kasih again teman-teman dan juga terima kasih kepada tim produksi yang udah mempersiapkan untuk hari ini. Nama saya Bayu Asta, saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.